Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kenalkan, nama saya Mirnawati dengan NIM 1902 1107 29. Berasal dari kelas H Manajemen dengan mata kuliah pengantar ekonomi makro, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Bunga Cynthia Utami, SIP ME. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori analisis pendapatan nasional dalam perekonomian di sektor atau tertutup sederhana. Berikut ini adalah penjelasannya. Teori analisis pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor atau tertutup sederhana. Pengertian teori pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor atau tertutup sederhana adalah produk nasional neto dikurangi pajak tak langsung ditambah subsidi. Jumlah inilah yang akan diterima faktor produksi yang dimiliki penduduk suatu negara. Pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor atau tertutup sederhana merupakan penjumlahan dari 5 hal, yaitu sebagai berikut. 1. Upah atau gaji yang diterima buruh atau karyawan. 2. Keuntungan perusahaan. 3. Pendapatan bunga selisih dari perusahaan. 4. Pendapatan dari seseorang yang melakukan bisnis individu atau bukan perusahaan. 5. Pendapatan sewa. Ekonomi sederhana atau tertutup adalah dengan asumsi tidak adanya ekspor dan impor dan tidak ada pemerintah, maka komponen pemerintahan agregat atau agregat demand atau output sama dengan konsumsi atau dengan notasi C ditambah dengan investasi dengan notasi. Dengan demikian, income atau output dari sisi produsen digunakan untuk konsumsi atau C, sisanya diinvestasikan atau I. Dari sisi alokasi income atau konsumen, sebagian besar untuk konsumsi dan sisanya akan ditabungkan atau S. Hal ini karena konsumen tidak mempunyai usaha sendiri seperti halnya dengan produsen, sehingga formula 1 di atas dapat ditulis sebagai berikut, Y sama dengan C tambah S. Bila kedua persamaan di atas digabung, maka didapat C tambah I sama dengan Y sama dengan C tambah S. Persamaan sebelah kiri adalah komponen agregat demand atau output dan sebelah kanan adalah alokasi atau penggunaan income atau output yang diproduksi sama dengan output yang dijual dan sama dengan income yang diterima. Income yang diterima digunakan untuk konsumsi dan sisanya ditabung. Persamaan di atas akhirnya menjadi I sama dengan S. Saving sama dengan investasi, artinya sumber dana untuk investasi berasal dari tabungan. Dari sisi agregat, konsumen atau private sektor tidak melakukan investasi sendiri terhadap uangnya yang berlebih, sedangkan dari sisi individual saving yang dilakukan oleh konsumen. Model analisis dengan variabel investasi dan tabungan adalah pengeluaran yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak lagi, atau dengan kata lain merupakan pengeluaran yang ditambahkan kepada komponen-komponen barang modal. Tujuan dari pelaksanaan model analisis dengan variabel investasi tabungan ini adalah mencari keuntungan di kemudian hari melalui pengoperasian mesin dan pabrik. Analisis keuangan pemerintah biasanya mencangkup 4 aspek sebagai berikut. 1. Operasi keuangan pemerintah. 2. Dampak operasi keuangan pemerintah. 3. Dampak rupiah operasi keuangan pemerintah. 4. Dampak valuta asing. Terdapat sumber data untuk memperkirakan investasi dan tabungan nasional, yaitu 1. Data produk domestik bruto atas dasar harga berlaku menurut penggunaan. 2. Penggunaan neraca arus dana yang digunakan oleh tim gabungan BPS, Bank Indonesia, dan Departemen Keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar investasi antara lain 1. Tingkat bunga. 2. Jumlah permintaan. 3. Perkembangan teknologi. Pengganda atau multiplier adalah hubungan kausal antara variabel tertentu dengan variabel pendapatan nasional. Kausal multiplier adalah adanya perubahan pada variabel investasi menyebabkan pengeluaran agregat menjadi berubah, namun dari keseimbangan pendapatan nasional tidak sebesar pertambahan investasi tersebut.
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Jumlah orang yang menganggur adalah jumlah orang yang di negara yang tidak memiliki pekerjaan dan yang tersedia untuk bekerja pada tingkat upah pasar yang saat ini. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum selama 12 bulan. Ada 3 jenis inflasi, yaitu inflasi tarikan permintaan, desakan biaya karena pengaruh. Tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Jumlah orang yang menganggur adalah jumlah orang yang di negara yang tidak memiliki pekerjaan dan yang tersedia untuk bekerja pada tingkat upah pasar yang saat ini. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum selama 12 bulan. Ada 3 jenis inflasi, yaitu inflasi tarikan permintaan, desakan biaya karena pengaruh. Tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi. Didasarkan pada fakta itulah, A.W. Phillips mengamati hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Dari hasil pengamatannya, ternyata ada hubungan yang erat antara inflasi dengan tingkat pengangguran. Dalam arti, jika inflasi tinggi, maka pengangguran akan rendah. Perhatikanlah kurva berikut. Pertanyaan tentang teori pendapatan nasional dua sektor. 1. Pengertian pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar investasi. 3. Tujuan dari pelaksanaan model analisis dengan variabel. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari video sebelumnya. Pendapatan nasional adalah teknologi. Tujuannya adalah mencari keuntungan dari kemudahan hari melalui pengoperasian mesin dan pabrik.